Baik Pak Adrinov, ini judul podcast kita kan BUMN rugi, direksi dibui. Oh Ya, iya, ini iya, judulnya iya, nih Pak. iya. Mudah-mudahan nggak ada yang Mudah-mudahan dibully. Pak ya. Nah, untuk tidak sampai ke situ, Pak Adrinov sebagai pengamat kebijakan publik, mungkin bisa kasih arahan ke pemerintah atau Iya. direksi dan komisaris yang saat ini menjabat. Sebetulnya Pak Adrinov. jika melihat kepada undang-undang BUMN, Sobat TMI Podcast, pekan lalu Bapak Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah regulasi yang sangat bagus. Ini PP nomor 23 tahun 2002 tentang pendirian, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Untuk membahas regulasi yang bagus ini, di studio sudah ada Bapak Adrinov Caniago. Apa kabar Pak Adri? kabar baik. Terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih sama-sama juga nih untuk Iya. Indonesia Monitor. Baik, makasih Pak. Pertanyaan saya Pak, ini regulasi sangat bagus. Tapi kenapa di ujung periode keluarnya? Kenapa bukan dari awal? Begitu Pak Adrinov. Ya, sebetulnya nggak di ujung sekali ya, masih ada waktu sekitar 2,5 tahun ya. 2,5 tahun, iya. Ini kan untuk meletakkan fondasi kalau saya lihat ya. Iya. Ya, untuk berlaku selanjutnya kalau di periode berikutnya pemerintahan berikutnya itu setuju dengan cara seperti ini ya. Tapi saya yakin ini akan didukung. Intinya ini kan memberikan penegasan tentang tanggung jawab dari pengurus itu ya direksi dan komisaris. Ya, untuk bertanggung jawab terhadap proses jalannya perusahaan dan kinerja perusahaan. Iya. Nah, ketika bicara soal tanggung jawab untuk kerugian itu bicara tentang tanggung jawab kinerja sebetulnya. Oke. Laba dan rugi itu kan ukuran utama dari kinerja perusahaan. Iya. Maka kalau perusahaan itu rugi dan kerugian itu disebabkan oleh kelalaian Kelalaian. dari pengurus, dalam hal ini direksi dan komisaris, Iya. maka direksi dan komisaris harus bertanggung jawab. Iya. Tapi di situ sudah dipakai kok kata-kata kelalaian, ya, Iya. kata-kata yang menunjukkan penyebabnya itu dari pihak mana gitu. Jadi supaya pengurus, direksi dan komisaris atau pengawas itu menyadari betul tanggung jawabnya dalam mengawasi ya, risiko perusahaan dalam proses audit dan sebagainya. Saya rasa ini penting ya, penegasan seperti ini ya, dan dipahami oleh pengawas dan komisaris perusahaan-perusahaan BUMN itu. Oke. Ini berlaku surut nggak sih Pak Andri? Enggak lah, Enggak ya? ya berlaku enggak apa mestinya nggak berlaku surut ya. Jadi ke depan Setahu aja saya ya? kalau tidak ada dinyatakan di klausul penutup berlaku surut, nggak. Tapi secara wajar tidak wajarnya, ini wajarnya tidak berlaku surut. Ini saya baca nanti kalau ada kasus, ada kebangkrutan atau kerugian BUMN, maka yang menjadi penuntutnya itu pelapornya itu adalah menteri, begitu Pak ya? Ya, karena menteri yang kan yang memberi kepercayaan, yang mewakili pemegang saham, yang memberikan amanat itu kepada para komisaris dan direksi. Ya. Oke, kalau seperti ini berarti harus ada skema yang lebih kuat ini Pak ya, misalnya seleksinya harus diperkuat. Setuju, betul. Untuk itulah perlu kriteria nilai terhadap track record ya bagi orang yang akan menduduki jabatan sebagai direksi maupun komisaris ya. Kemudian ya tentu termasuk dalam catatan itu adalah track soal integritas ya, itu memang perlu. Dan kalau perlu ya semuanya dilakukan fit and proper test. Ya. Nah, kira-kira oleh siapa Pak? DPR? Enggak mungkin. Enggak perlu DPR. Kalau oleh DPR bisa kacau pengelolaan BUMN itu.
Jadi oleh Jadi oleh kementerian. tim yang independen yang ditunjuk oleh kementerian menurut saya. Oke. Ya seperti halnya OJK Ya. melakukan fit and proper test terhadap calon direksi atau komisaris bank. Ya, jadi ada unsur dari kalau di OJK unsur dari OJK kemudian ditambah dengan unsur ahli dari luar. Nah di sini juga bisa ada unsur dari yang mewakili kementerian dan unsur dari pakar atau ahli dari luar, bisa gitu. Idealnya seperti itu ya. Iya ya. Tapi bisa juga nanti untuk BUMN tertentu dia bikin jadi lebih ketat, ya, ditambahkan untuk yang BUMN lain bisa jadi lebih longgar lagi kriterianya lebih tanpa menghalangi yang maksud dari PP nomor 3 ini. Iya. Tanpa mengurangi makna dari PP nomor 3 ini. Kalau boleh tanya Pak Adrinov, ada data Pak Adrinov, berapa sekarang jumlah BUMN kita? Wah, saya nggak hafal ya, karena kan ini di regrouping jadi holding ya. Ya perkiraan ini saya sih sekitar 120-an, antara 120 dan 140. Oh iya, Ya, cukup banyak Pak saya ya? terus terang nggak apa, tapi masih di atas 100 itu saya. Ya, karena kan tadinya sekitar 150 sekian, kemudian jadi 140-an ya. Nah, mungkin sekarang ini sekitar 120-an. Oke, saya baca beberapa poin ini Pak di PP ini, bahwa direksi maupun komisaris dilarang terlibat politik praktis. Harus begitu. Iya, ini saya lihat ke depan ini akan sangat berubah ini BUMN ini Pak Adrinov. Ya, harapannya begitu ya. Gini, perusahaan manapun kalau ingin tetap survive dan ingin tetap tumbuh berkelanjutan, nilai-nilai profesionalisme, nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik ya, good corporate governance itu harus betul-betul ditanamkan dan jadi pegangan dari pengurus dan seluruh karyawan ya. Kalau tidak ya dia akan jadi beban bagi negara, bagi masyarakat ya. Dianya akan jadi pembelanja ya, dan lebih banyak yang keadaan keuangannya merugi. Gitu. Oke, Pak Adrinov. Dan nilai-nilai asetnya menyusut terus. Iya ya. Ini sudah ada apa ini Pak? Apa namanya, aturan atau skema agar ini bisa terwujud? Jangan-jangan ini hanya di atas kertas saja, hanya menjadi PP yang sebuah bagus, tapi tidak terimplementasi nanti Pak Adrinov. Sebetulnya kalau saya rasakan dan perhatikan ya selama beberapa tahun terakhir, kurang lebih 5 tahun, sudah banyak kemajuan sih dalam tata kelola perusahaan BUMN ini. Iya ya. Ya, soal transparansi, soal tata kelola untuk risiko ya, dan yang sangat terlihat juga adalah perbaikan SDM, karena kuncinya sebetulnya di SDM ya. Di samping tentu saja sekarang semuanya harus melek teknologi, khususnya teknologi digital ya. Nah, ini telah menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam hal efisiensi di banyak. Bahwa masih ada ya tentu saja, karena ya ada 120 lebih BUMN ya, dan sebagian besar itu posisinya antara tidak untung dan rugi. Ya, jadi ada yang tidak untung dan juga tidak terlalu rugi, ada, tapi yang rugi juga masih banyak. Nah, dari kondisi yang seperti ini sudah banyak makin membaik. Oke, untuk saat ini ada Garuda. Ya, ada kasus-kasus, ada segelintir perusahaan BUMN yang mengalami masalah khusus ya. Ya, dan penyebabnya juga berbeda-beda ya. Kalau Garuda kan ya karena perjalanan panjang ya, yang akumulasi dari beberapa kesalahan tindakan strategis itu. Ya, dan termasuk juga penyalahgunaan ya. Nah, kalau yang lain karena situasional, karena terutama ya karena Covid, kayak BUMN karya itu ya. Pas kita karya, ya. ada Indofarma juga ini Pak. Indofarma menurut saya sih itu
potensinya tetap bagus. Tapi disitulah penting mungkin di regrouping atau di ini kan ke dalam holding ya. Jadi supaya jelas spesialisasinya ya, ya tentu saja soal efisiensi dan segala macam ya. Tapi potensi perusahaan-perusahaan farmasi ini sebenarnya semuanya bagus ya. Baik Pak Adrinov, ini judul podcast kita kan BUMN rugi, direksi dibui. Oh, iya, ini judulnya nih Pak. Iya, mudah-mudahan nggak ada yang dibui. Mudah-mudahan Pak ya. Artinya mudah-mudahan tidak ada yang melakukan kesalahan. Nah, untuk tidak sampai ke situ, Pak Adrinov sebagai pengamat kebijakan publik, mungkin bisa kasih arahan ke pemerintah atau ya, direksi dan komisaris yang saat ini menjabat. Sebetulnya jika melihat kepada undang-undang BUMN, kemudian aturan-aturan turunan ya, tentang cara pengelolaan ya, kemudian tugas tanggung jawab direksi dan komisaris, itu kalau dijalankan dengan benar dan baik, BUMN kita aman mestinya gitu ya. Karena situ juga jelas ya, misalnya untuk yang pengawasan ini, baik itu dewan pengawas atau yang namanya dewan komisaris, itu sudah jelas acuannya, pedomannya untuk bekerja, mengawasi perusahaan ya, memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan visi misi perusahaan ya. Dan visi misi perusahaan ini kan berasal dari aspirasi pemegang saham dan tantangan dari pasar ya. Ya itu. Nah, kalau itu aja diperhatikan, mestinya BUMN kita ini asetnya bisa terus produktif ya, menghasilkan keuntungan dan sekaligus manfaat buat masyarakat. Saya optimis ya. Kalau sekarang ini langkah-langkah yang dilakukan sekarang ini terus dilanjutkan, diperkuat ya. Satu hal lagi, sekarang ini ya, ini juga sejak 5 tahun yang lalu, perhatian kepada perbaikan SDM ini sungguh serius sebetulnya. Ada yang namanya konsep talent pool ya, itu sudah dijalankan di banyak BUMN ya, dan itu cara untuk menyiapkan orang-orang terbaik mengelola perusahaan BUMN, dan itu sudah jalan. Dan kita lihat sekarang kan mulai muncul pemimpin-pemimpin yang sukses memimpin BUMN, ya kan? Misalnya apa itu Pak Rino? Ya misalnya Menteri Kesehatan kita, ya Menkes itu bukan dokter, tapi kenapa? Karena dia sukses mengelola BUMN kan. Dulu Pak Menteri Keuangan dan kemudian jadi Gubernur BI itu kan karena track recordnya memimpin BUMN. Nah, orang-orang sepertinya harus dilahirkan lebih banyak lagi. Nah, caranya adalah itu dengan ada konsep talent pool namanya. Bagaimana merekrut, menseleksi, mengcoaching dan lain-lain ya talent-talent di BUMN itu, sehingga mereka punya kemampuan untuk menjalankan perusahaan dengan baik gitu. Ya, nah, ada lagi sekarang 2 wamen di Kementerian BUMN itu asalnya kan dari perusahaan, dari BUMN juga. Ya, Pak Tiko mantan Dirut Bank Mandiri. Pak Fahala ya. Pak yang wamen juga, itu kan juga mantan direktur Bank Mandiri, pernah direktur keuangan Garuda, pernah direktur Pertamina ya. Baik, ya. Tapi ini kan hanya sekedar regulasi Pak ya. Bagaimana supaya ini implementatif gitu ya? Apalagi kalau kelak ada pergantian rejim gitu Pak Adinov. Ya kadang-kadang tetap kemauan politik itu penting. Kemauan politik artinya untuk terus menjaga komitmen itu, mengawasi komitmen itu tetap penting gitu ya. Ya, jadi peraturan yang bagus pun bisa mandul, bisa tidak jalan kalau tidak ada kemauan politik ya untuk mengawasi ya, untuk terus mengingatkan gitu. Tapi adanya peraturan yang diperbaiki itu sudah menjadi modal tambahan. Ya, mestinya. Ya. Nah, di sini juga pentingnya dipublish ke publik supaya masyarakat ikut mengawasi. Mengingatkan. Nah, itulah pentingnya publikasi dari peraturan-peraturan yang baru dikeluarkan itu. Ya kan? Itu kan semacam deklarasi dari pemerintah, ya ingin ini ya. Nah, sejauh pemerintah nampak berkomitmen sungguh-sungguh untuk itu,
ya tentu pemerintah akan didukung, ya. Dan masyarakat tinggal membedakan mana yang karena pelanggaran dari orang individu, mana yang karena kesalahan atau kelemahan sistem. Gitu. Tugas pemerintah adalah terus menyiapkan sistem, memperbaiki sistem. Iya, ini harus ada tunjangan ini Pak, ada penunjangnya ya. Apa mungkin sebaiknya ditingkatkan jadi undang-undang ini Pak Andri? Bisa saja nanti dalam undang-undang BUMN itu direvisi, bisa saja. Tetapi ya sebetulnya lewat PP ya atau instruksi sekalipun itu bisa kok. Bisa. Nah, karena itu peraturan yang harus dipatuhi. Ya, itu peraturan yang harus dipatuhi. Ada gambaran Pak Andrino, apakah saat ini BUMN kita itu posisinya menjadi penyumbang untuk APBN atau justru? Oh, sudah jelas ada. Kemarin kalau saya nggak salah ingat, total laba BUMN itu kan naik. Ya. Dari laba sekitar 90 triliun itu kalau misalnya pemegang saham sepakat memberikan 50% saja, itu artinya sekitar 50 triliun disumbangkan untuk APBN. Tahun 2021? 2021 kemarin. Kan baru keluar pengumuman setelah hasil audit untuk masing-masing perusahaan kan. Nah itu naik jauh signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya, termasuk tahun sebelum COVID. Jadi ya itulah menurut saya hasil dari terus perbaikan pengelolaan dan juga pengawasan. Nah, kalau catatan yang saya lihat ini Pak Adrinov, Garuda itu rugi 22T. Terus ada waskita 890M. Kemudian Indofarma 51M. Ini harus ditanggulangi APBN tuh Pak Adrinov? Itu tergantung kasusnya, tergantung juga hitungan dampaknya ya. Jadi nggak bisa dijawab harus atau tidak ditanggung oleh APBN itu. Lihat masih bisa diselesaikan tidak oleh mekanisme bisnis, ya, itu yang utama dulu. Kalau nggak bisa, lihat risikonya apa. Kalau nggak bisa selesai lewat mekanisme bisnis, ya berapa derajat pemerintah atau negara perlu ikut campur tangan mengintervensi itu untuk kelangsungan dari perusahaan tersebut gitu. Baik. Nah, kayak tadi itu kan memang perbedaannya agak signifikan, kontras ya dengan Garuda memang besar sekali. Pas kita karya itu relatif sebetulnya ya sedang dan agak kecil. Indofarma ya itu relatif kecil ya. Dan masih berproses. Iya, masih berproses. Secara potensinya tetap bagus itu. Oke, gitu. Ini iya. Apapun namanya kita patut kasih apresiasi Pak ya. Saya rasa iya, ini tanda pemerintah yang mengeluarkan regulasi ini iya, Pak. Itu menunjukkan niat untuk terus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan itu. Tinggal eksekusinya. Tinggal eksekusi dan tinggal para pihak ini menyadari itu, ya gitu. Yang termasuk nanti tentu penegakan aturan ini, penegakan PP ini. Jadi ya kalau yang nggak menjalankan, apalagi nyata-nyata melanggar, ya harus dikasih sanksi. Sanksinya harus ditegakkan. Baik. Gitu. Terima kasih banyak iya, Pak Adrinov. Sama-sama. Kita berdoa semoga BUMN makin sehat, makin memberikan kontribusi yang besar. Harapannya begitu. Amin. Ya. Amin. Makasih Pak Adrinov. Sama-sama. Ya. Luar biasa. Baik, Sobat MI Podcast, itu perbincangan kita dengan Bapak Andrinov Caniago. Ya. Terima kasih, sampai jumpa.